Maka kaum muslimin yang mayoritas waktu itu para wali yang ini mengambil konsep yang bagaimana sih hidup bersama tapi saling bertanggung jawab. Tidak menggunakan konsep muslim kafir. Makanya untuk menopang kebinekaragaman bangsa yang sudah ada, yang diterapkan itu adalah konsep ro'iyah. Jadi ro'iyah itu yang sekarang diserap menjadi rakyat itu sesungguhnya adalah konsep hidupnya Nabi. Bagaimana hidup berbeda suku, beda bangsa, beda agama tapi saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah ini hadisnya ada. Tapi kalau yang tepuk tangan terus dimaafkan selama 1 tahun tadi itu tak cari di kitab hadis palsu aja nggak ketemu ini. Akar radikalisme itu sebenarnya kan orang pengen ketemu kembali kepada Tuhan dengan kondisi sempurna. Dilahirkan suci, kembali dengan suci. Nah untuk mencuci kesuciannya itu ada yang normal beribadah, tapi ada yang pengen dicuci dengan darah, dengan jihad, dengan apa. Ini kan sebenarnya konsepsi-konsepsi dari semua agama kan ada. Konsepsi agama ada, cuman kalau di Indonesia ini memang agak terlambat. Kenapa agak terlambat? Karena kuatnya konsep kehidupan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi semua manusia ini kan punya konsep tentang blueprint Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah bikin blueprint. Jadi semua agama itu berangkat dari konsep blueprint Tuhan. Jadi kamu nanti akan pulang kembali kepada Tuhanmu. Nah Tuhan itu entah di galaksi keberapa kan kita nggak tahu itu. Ini kan hanya satu galaksi aja. Yang isinya manusia, jin. Kalau galaksi Tuhan itu kita nggak tahu. Tapi dari situ kemudian menciptakan yang ada di sini. Nah ketika Tuhan menciptakan dunia ini, itu kan ada blueprintnya. Orang Yahudi Nasrani menyebut blueprint Tuhan itu kan dengan tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut blueprint penciptaan itu dalam kotak Pandora. Nah orang Islam itu punya konsep blueprint Tuhan itu namanya Lauhil Mahfud. Yang Nabi Muhammad pernah diajak sampai ke sana untuk lihat blueprint itu. Nah di blueprint itu isi catatan dunia itu ada. Itu agama semua mengajarkan itu. Kalau orang Jepang kan blueprintnya ada di kantong Doraemon itu. Itu kan blueprintnya semua. Nah orang ini kan semua pengen lihat blueprint itu. Nah terciptalah dunia kita ini. Dengan berbagai dinamikanya diisi oleh makhluk. Ada yang di zaman kuno, zaman sekarang, zaman ini. Nah kita ini kebetulan di zaman ini. Makanya ketika pendiri bangsa ini mau membuat bangsa dalam konsep kebersatuan itu ada yang coba tengok blueprintnya di sana itu kayak apa sih. Nah orang-orang yang bisa nengok blueprint itu ada kelas 1 itu namanya para nabi itu dibukain blueprintnya di sana. Nah ada setingkat di bawah nabi itu namanya kekasih Allah atau orang sini menyebut wali. Wali itu kekasih Allah yang bisa lihat blueprint itu. Nah konsep inilah yang kemudian kaum muslimin sebagai mayoritas itu lihat blueprintnya kayak apa sih. Oh ternyata yang di lapangan sudah Bhinneka Tunggal Ika. Maka para wali itu download kalau dalam bahasa sekarang itu cloud kan. Kalau dalam bahasa kita yang namanya blueprint Tuhan itu cloud gitu. Pusat data itu. Makanya para wali itu kalau lagi download pusat data ada yang sampai 7 tahun gitu begini gitu. Zikir gitu. Download qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ada yang para nabi itu kan pasti ada yang download di atas bukit. Nabi Musa itu dapat the tin of commandment. Nabi Isa lihat blueprint dapat Injil. Di Hindu dapat Weda. Ini kan sebenarnya coba tengok blueprint itulah di Indonesia. Wali-wali itu dulu
lihat blueprint itu. Nah di Indonesia konsep yang akhirnya ditanamkan adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika itu. Yang cocok apa? Untuk menyamai konsep itu. Maka kaum muslimin yang mayoritas waktu itu, para wali yang ini mengambil konsep yang bagaimana sih hidup bersama tapi saling bertanggung jawab. Tidak menggunakan konsep muslim kafir. Makanya untuk menopang kebinekaragaman bangsa yang sudah ada, yang diterapkan itu adalah konsep ro'iyah. Jadi ro'iyah itu yang sekarang diserap menjadi rakyat itu sesungguhnya adalah konsep hidupnya Nabi. Bagaimana hidup berbeda suku, beda bangsa, beda agama tapi saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah ini hadisnya ada. Tapi kalau yang tepuk tangan terus dimaafkan selama 1 tahun tadi itu tak cari di kitab hadis palsu aja nggak ketemu itu. Baru dibuat. Nanti pemberitaan dulu tim media ya diangkat bahwa kalau tepuk tangan bisa dihapuskan, bisa itu nanti ilmunya kan gitu. Nah, makanya kan konsepnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini para pemimpin, manusia ini semuanya pemimpin yang hidup saling bertanggung jawab antara yang dipimpin dan yang memimpin. Nah, orang yang saling hidup bertanggung jawab itu namanya ra'iyah. Nah, ra'iyah itulah yang akhirnya dipraktekkan di Indonesia menjadi bahasa rakyat itu. Jadi rakyat itu sesungguhnya bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator. Makanya konsep khilafah itu nggak cocok dengan konsep ra'iyah. Karena khilafah itu menjadi diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis, karena kalau komunis itu proletar. Begitu dia mayoritas, diktator proletariat. Makanya ra'iyah atau rakyat ini adalah konsep keseimbangan antar suku, bangsa, agama yang berbeda dalam hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia itu yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah atau rakyat untuk warga bangsanya itu hanya muslim Indonesia. Tepuk tangan dulu nih muslim Indonesia, memang luar biasa sekali. Loh, ini makanya ra'iyah atau rakyat itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Yang kemudian dikenal dengan istilah kita masyarakat. Itu dari hidup bersama-sama saling bertanggung jawab. Gitu. Nah, musyarakah inilah yang kemudian kalau kamu berbeda paham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Loh, konsepnya ini konsep hidup berbeda tapi saling bertanggung jawab. Nah, karena yang dulu nata ini adalah para wali, maka teritorinya ra'iyah disebut wilayah. Karena al-wali itu punya wilayah. Nah, Indonesia kan menggunakan bahasa wilayah. Wilayah itulah yang kemudian disebut NKRI. Mantap. NKRI ini wilayah, bukan teritori tapi wilayah. Al-wali al-wilayah. Nah itu. Makanya sesungguhnya para wali-wali ini pendiri konsep yang sekarang kita anut ini ar-ra'iyah, musyarakah, ini musyawarah, terus wilayah. Nah, makanya kalau ada pertanyaan kenapa Arab itu satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa juga bisa pecah puluhan negara, tapi kenapa kita puluhan bangsa suku agama bisa bersatu dalam satu negara? Karena konsep ra'iyah itu memahami perbedaan, menerima perbedaan, tapi hidup saling bertanggung jawab. Nah, ini sudah jadi landasan bersama. Cuman ini kan, belakangan kan ada provokasi, sehingga Indonesia menerima imbas provokasinya. Siapa yang provokasi? Ya si Samuel Huntington itu provokatornya. Ketika dia nulis Clash of Civilization, Timur Barat akan terjadi perbenturan. Ujungnya adalah Anglo-Saxon bertabrakan sama kontinental atau ini apa? Taoisme. Akhirnya juga nggak tabrakan. Nah, karena tabrakannya itu ujungnya agama, beberapa negara yang tidak punya basic kekuatan agama, ini pengen juga nanti kalau terjadi benturan dia harus terlibat. Makanya banyak sekali beberapa negara melakukan investasi dalam dunia agama. Mau bikin agama baru nggak memungkinkan. Makanya recycling.
recycling produk-produk agama yang sudah lewat, dan itu terjadi di semua agama, di Islam terjadi, di Nasrani terjadi. Nah, recycling ini kan harus diterima oleh pasar. Cuman pasar nggak bisa terima kalau pasar punya turos, punya pengetahuan sejarah yang mapan. Makanya kemudian agama dan sejarahnya harus dihilangkan dengan cara apa? Langsung kembali kepada Quran, Sunnah. Peradabannya itu sejarahnya hilang. Kembali kepada perjanjian lama, kembali, ini semua kembali ke sana, sejarahnya hilang. Nah, penghilangan sejarah agar produk ini diakui sebagai produk baru, ini kan sebenarnya teori black market. Agar pasar bisa menerima produk yang sebenarnya produk lama tapi seolah-olah baru, agar bisa diterima, ini kan teori black market, teori pasar gelap. Cuman repotnya ini black market religion, pasar gelap agama. Nah itulah. Makanya kalau santri kayak kita, oh itu wis tahu, oh itu sudah tahu, oh itu wis pernah cerita tentang jenggot, cerita tentang khilafah, cerita tentang isbal, ini di recycling semua. Nah bagi yang tidak mengerti sejarah agama, menganggap oh ini baru, padahal itu produk lama sebenarnya yang sudah diselesaikan oleh peradaban Islam. Nah, makanya yang kena semua teroris-teroris yang kena ini adalah orang-orang yang kehilangan orientasi historis. Langsung Quran Sunnah, lah itu kehilangan. Nah makanya kena. Nah itulah. Sehingga ya akhirnya yang paling repot gitu juga. Yang kena nggak cuman orang biasa, bahkan TNI, Polri banyak yang kena. Kenapa? Karena juga tidak berawal dari sejarah keagamaan yang mapan. Makanya kalau saya ini kan Surya NU. Di NU jarang sekali yang kena, yang kayak begitu, hampir nggak ada. Karena apa? Mengerti historis. Oh, paham seperti ini pernah ada. Oh, ini seperti ini pernah ada. Oh, ini seperti ini pernah ada. Jadi nggak pernah ada masalah. Tapi yang nggak mengerti turos, nggak mengerti ini kena. Nah, provokasi ini mengena di Indonesia. Kena itu. Nah makanya ya itulah bangsa kita, peradabannya sudah jauh. Kita ini sudah meninggalkan faktor-faktor kesukuan, faktor udah lewat. Siap, Gus Mauik. Nanti berikutnya kita bisa bikin juga nih edukasi tentang pendidikan agamanya, bagaimana kita menyatukan, karena tadi kita memang punya peluncuran warung NKRI, jadi kita bisa berdialog, ngobrol, ngobar dan sebagainya. Silakan. Ya harapannya saya cuma satu, terciptanya keamanan bangsa dan negara secara sempurna. Karena cita-cita kehidupan dari kurun waktu itu kan menciptakan tentang baladil amin, tentang keamanan bangsa dan negara. Patin itu kan simbol Nabi Nuh, generasi tua. Zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, tua lagi. Poturi sinin Nabi Musa. Nah, generasi Nabi Muhammad kalau di hari ini wahadal baladil amin tentang keamanan bangsa dan negara, untuk menjamin lakot kholaqnal insana fi aksani takwim, menjamin manusia yang baik ini. Kalau enggak tsummarodatnau asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus lihat agama. Nah, manusia yang baik, agama yang baik ini harus dijamin oleh baladil amin, oleh keamanan bangsa dan negara. Tugas manusia yang baik ya dokter, departemen sosial, amanu wa amilus sosial, tugas ulama, tugas kiai. Tapi dua-duanya ini akan hancur tanpa baladil amin, tanpa keamanan bangsa dan negara. Itu kuncinya di situ. Makanya BNPT boleh mengambil ini teroris. Oh ini dihajar, boleh. Untuk apa? Menjamin keamanan bangsa dan negara, karena tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia yang baik akan rusak, agama yang baik juga akan rusak. Makanya jihadnya BNPT itu bukan sholat duha, bukan. Jihadnya TNI Polri itu bukan rajin duha, itu bukan, tapi menjaga keamanan bangsa dan negara. Urusan agama biar dijaga para kiai. Siap. Ya itulah harapannya, semoga dengan warung-warung ini semakin banyak tercipta keamanan bangsa.